you. Halo semuanya, aku mau instastory dulu. Akhirnya, thank you Pat. Akhirnya aku udah live. Ini aku lagi live di YouTube, terus lagi live juga di Instagram. Nonton ya sekarang. Ya. Hai semuanya, akhirnya aku udah live di YouTube dan udah live di Instagram. Jadi buat kalian yang pengen lihat di YouTube, yang pengen lihat di Instagram, terserah kalian mau lihat live-nya di mana. Intinya hari ini aku pengen unboxing buku Ruang Tengah Ingatan. Ini adalah buku aku. Bukunya ini kayak kurang terang. I don't know why di YouTube-nya kurang terang. Kayak kalian bisa ngeliat aku gak sih? Nah, aku pengen unboxing buku Ruang Tengah Ingatan ini. Ini adalah buku ketiga aku yang udah aku tulis selama kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun lebih lah, jadi aku tulis 2 tahunan. Nah, selama 2 tahun ini aku kan melewati banyak banget proses kehidupan nih. Proses dimana aku ya namanya manusia ya pasti pernah ngerasain jatuh cinta, terus ngerasain yang dimana harus menghadapi suatu konflik, terus juga gimana menyelesaikan konflik tersebut, terus akhirnya sekarang aku fokus sendiri, terus setelah sendiri aku mungkin ketemu sama beberapa orang lagi, setelah aku ketemu sama beberapa orang mengalami juga proses sama mereka-mereka. Nah, semua proses itu kurang lebih 2 tahun lebih ini aku tulis di sini, Ruang Tengah Ingatan. Kayak aku udah mulai ya jujur aja sama kalian, namanya juga aku manusia biasa, aku juga pasti pernah melewati proses-proses itu gitu. Dan aku gak malu lagi atau gak takut lagi untuk bilang kalau buku Ruang Tengah Ingatan itu memang semua proses yang aku lewatin di dalam hidup aku gitu, yang aku tumpahkan ke dalam sebuah puisi. Dan menurut aku gak ada salahnya kita nulis puisi atau berkarya tentang hidup kita gitu, karena menurut aku lebih positif kita menumpahkan apa yang kita rasa lewat karya daripada lewat bulian, cacian, makian. Karena banyak banget orang yang suka melampiaskan rasa keselnya itu. Aku lagi live mas, sorry mama kelihatan nggak pakai jilbab, lewat situ aja nanti. Kan banyak banget kan orang yang suka salah meluapkan emosinya, kayak meluapkan emosinya lewat emosi yang berlebihan, marah-marah, atau curhat di sosial media, malah akhirnya menimbulkan konflik, menimbulkan persepsi dari orang-orang yang lihat gitu. Jadi menurut aku daripada aku kayak gitu, mendingan aku menuangkan semua yang aku rasakan lewat puisi, lewat karya, dimana bisa dinikmati, susunan kata-katanya juga indah, sajak-sajaknya juga yang bisa dinikmati orang gitu. Dan rasa sedih yang aku rasain, rasa marah yang aku rasain bisa berstimulasi jadi sebuah karya yang indah, yang kalau orang baca tuh jadi positif gitu. Jadi gimana how we transfer negative feelings into positive feelings gitu, into positive energy. Dan ini aku tuangkan semuanya lewat Ruang Tengah Ingatan. Nah, di Ruang Tengah Ingatan juga banyak banget kejutannya nih. Pertama dari covernya. Kenapa warna merah? Terus ini pegangan tangan-tangan siapa? Kenapa namanya Ruang Tengah Ingatan? Ini semuanya ada artinya. Cuma nggak bisa aku ceritain sih, nggak bisa aku ceritain semua. Terus kalau ini tangan siapa ya? Ini juga nggak bisa aku kasih tahu. Cuma aku mungkin bisa ceritain kenapa namanya Ruang Tengah Ingatan. Kenapa buku ini namanya Ruang Tengah Ingatan? Karena aku tuh menganalogikannya gini. Hati kita itu aku ibaratkan sebagai ruang tengah. Kenapa? Karena kalau misalnya rumah, terus ada tamu masuk gitu, itu kan pasti kita persilahkan untuk masuk ke ruang tengah kan, ruang tengah atau ruang tamu gitu. Kita masuk, kita persilahkan dia masuk ke ruang tengah gitu, kita jamu, kita kasih teh, kita kasih makanan, kita ngobrol sama dia.
Dan kalau misalnya kita udah akrab banget sama tamu ini, terus tamu ini bisa menjadi teman dekat atau sahabat kita, kita pasti mempersilahkan dia untuk masuk ke ruangan-ruangan lain gitu. Seperti ruangan pribadi kita, misalnya ruang kamar kita, atau ruang lain di rumah kita gitu. Nggak cuma sampai ruang tengah ingatan. Tapi kalau misalnya kita nggak akrab sama tamu ini, dan ternyata kita nggak nyaman sama tamu ini, ya kita persilahkan dia untuk keluar dari ruang tengah kita atau dari rumah kita. Nah, aku ibaratkan ruang tengah itu ibaratnya kayak hati kita gitu, dimana tamu itu bisa singgah gitu, siapapun bisa singgah ke hati kita. Tapi mau kita lanjutin dia untuk bisa menyelusuri semua ruang tengah itu, semua hati kita, dan menetap lama, atau kita persilahkan dia untuk keluar lagi gitu. Karena kan gak semua orang bisa masuk ke ruang tengah kita, gak semua tamu bisa masuk ke ruang tengah rumah kita. Begitupun juga gak semua orang bisa masuk ke dalam hati kita kan. Bisa dia masuk menetap sampai lama, atau bisa jadi dia cuma singgah aja, habis itu keluar lagi gitu. Jadi aku mengibaratkan hati aku itu sebagai ruang tengah. Nah, makanya aku namain bukunya Ruang Tengah Ingatan. Kenapa ingatan? Karena aku itu tipe yang pengingat gitu. Aku bisa ingat every single things yang orang kasih tahu ke aku, yang orang lakuin ke aku, yang orang omongin ke aku tuh bisa ingat semua. Bahkan aku bisa ingat kayak, oh dia tuh kemarin pakai baju ini, terus dia kemarin ngomong kayak gini-gini, dia kemarin megang tangan gue, dia kemarin gini. Itu aku bisa ingat semuanya. Nah, makanya aku kasih Ruang Tengah Ingatan, karena maksudnya adalah buku ini adalah semua ingatan aku. Ingatan aku tentang ruang tengah aku, tentang hati aku. Siapa yang singgah, apa yang aku rasain, apa yang aku alamin, proses apa aja yang aku lewatin. Itu makanya namanya Ruang Tengah Ingatan. Jadi di sini kalian bisa menemukan segala macam di buku ini kalian bisa menemukan segala macam proses bucin-bucin, proses aku dengan terakhir. Nah, di caption aku itu ada keterangannya, kalian bisa ikutan flash sale PO di mana aja. Nah, terus aku jelasin lagi ya, udah kalian terus udah di setiap bab itu ada notes, di bab 2 juga ada notes buat orang